Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Gustina Rolita Sirait. Saya dari kelas PSPK 2021 dengan NIM 421113103. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi kurikulum dengan mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Ai Darmana MSI dan Ibu Susilawati Amdayani SSI MPD. Adapun dari materi evaluasi yang akan saya jelaskan, yaitu ada pengertian evaluasi kurikulum, tujuan dari evaluasi kurikulum, kriteria evaluasi kurikulum, pentingnya evaluasi kurikulum, model evaluasi kurikulum, dan peranan evaluasi kurikulum. Nah, yang pertama ada pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini merupakan suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan, baik yang bersifat makro ataupun ruang lingkupnya yang luas atau ideal kurikulum, maupun lingkungan yang mikro atau aktual kurikulum dalam bentuk pembelajarannya. Pada dasarnya, kurikulum terdiri atas komponen di mana yang satu dengan yang lain saling terkait. Yang kedua itu ada tujuan dari evaluasi kurikulum. Adapun tujuan yang pertama itu adalah perbaikan program. Nah, dalam konteks tujuan ini, peranan evaluasi lebih bersifat konstruksif. Nah, karena informasi hasil evaluasi akan dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang akan berkembang. Di sini evaluasi telah merupakan kebutuhan yang datang di dalam sistem itu. Karena evaluasi ini dipandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil perkembangannya yang optimal dan sistemnya yang bersangkutan. Yang kedua itu ada pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Nah, selama ini terutama pada akhir fase perkembangan kurikulum, perlu adanya semakin pertanggungjawaban dari berbagai pihak pengembangan kurikulum tersebut. Dimaksud dalam mencakup baik pihak yang bersponsor ataupun pihak yang dimaksud dengan mencakup baik perkembangan kurikulum yang pihaknya akan menjadi konsumen dari kurikulum tersebut yang telah dikembangkan. Dengan kata lain, pihak-pihak tersebut itu mencakup perintah masyarakat, orang tua, dan petugasan-petugasan pendidikan dan pihak-pihak lainnya yang ikut mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum yang bersangkutan ini. Nah, bagi pihak pengembang kurikulum, tujuan yang kedua ini tidak dipandang untuk suatu kebutuhan dari dalam yang melainkan ini merupakan lebih dari keharusan dari luar. Sekalipun demikian, hal ini tidak bisa dihindari karena persoalan ini mencakup pertanggungjawaban sosial, ekonomi, dan moral yang sudah dipertanggungjawabkan dalam suatu konsekuensi logis dalam kegiatan pembaruan pendidikan. Nah, yang ketiga ada penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan, apakah kurikulum ini baru tersebut atau tidak akan disebarkan luasnya ke dalam sistem yang ada? Dan pertanyaan kedua, dalam kondisi yang bagaimanakah? Dan dengan cara apakah bagaimana kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Nah, ditinjau dari proses pengembangan kurikulum yang sudah berjalan, pertanyaan pertama dipandang sebagai tidak tepatnya untuk diajukannya pada akhir fase perkembangan. Pertanyaan tersebut hanya mempunyai dua kemungkinan jawaban, ya atau tidaknya. Secara teoritis mungkin dapat saya dibawa jawaban yang diberikan itu adalah tidak. Bila hal ini terjadi, kita akan dihadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan, yaitu dengan biaya, tenaga, dan waktu yang telah dikerahkan selama ini ternyata hanya terbuang dengan percuma. Dari pertanyaan kedua dipandang lebih tepat untuk diajukan pada akhir fase perkembangan kurikulum. Pertanyaan tersebut ini mengimplikasikan sekurang-kurangnya
3 pertanyaan sesuai aspek-aspek mana yang kurikulum tersebut akan diperlukan untuk perbaikan dan disesuaikan, strategi penyebaran dan bagaimana sebaiknya ditempuh, dan persyaratan-persyaratan apakah yang sudah disiapkan terlebih dahulu di dalam sistem yang ada. Pertanyaan-pertanyaan ini dirasakan lebih bersifat konstruksif dan lebih dapat diterima ditinjau dari segi sosialnya. Yang lanjut kita ada kriteria evaluasi kurikulum. Nah, kriteria evaluasi kurikulum ini adalah hubungan antara kurikulum dan evaluasi. Adapun kriterianya yaitu kriteria penilaian tujuan, yang kedua ada kriteria seleksi peserta didik, yang ketiga ada kriteria isi kurikulum, yang keempat ada kriteria pemilihan isi pendidikan umum. Yang kelima ada pemilihan isi dalam pokok pengajaran kelompok atau kelompok inti. Yang keenam ada kriteria pemilihan isi metodologi pendidikan. Yang ketujuh ada kriteria pemilihan isi kelompok penunjang. Yang ke-8 ada kriteria pemilihan metode dan media. Yang ke-9 ada kriteria bimbingan dan penyuluhan. Yang ke-10 ada kriteria pembinaan profesional kependidikan. Yang ke-11 yang terakhir ada kriteria organisasi kurikulum. Nah, yang keempat itu apa sih pentingnya evaluasi kurikulum ini? Evaluasi kurikulum ini memegang peranan yang penting dalam peningkatan mutu pendidikannya, baik dalam penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum ini dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan atau pengembangan model kurikulum yang akan digunakan. Nah, hasil-hasil dari evaluasi kurikulum ini juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidik lainnya dalam untuk memahami dan membantu peserta didik memilih bahan pengajaran, memilih metode dan alat-alat bahan pengajaran, secara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya. Adapun faktor pendukung evaluasi kurikulum ini dalam meningkatkan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik. Yang kedua ada kondisi sosial, ekonomi, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Yang ketiga ada dukungan pemerintah, dan yang keempat ada profesionalisme. Nah, di sini ada 4 rumpun model pendidikan, model evaluasi kurikulum. Yang pertama ada model measurement. Nah, evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Hasil evaluasi akan digunakan terutama untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan pendidikan, dan pertandingan efektivitas antara 2 atau lebih program metode pendidikan. Nah, model measure ini adalah objek evaluasi di titik beratnya pada hasil pengajaran terutama dalam aspek kognitif dan khususnya yang dapat diukur dengan alat evaluasi yang objektif dan dapat dibakukan. Jenis data yang dikumpulkan itu dalam evaluasi adalah data objektif. Yang kedua ada congruence. Evaluasi ini pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau congruence. Nah, antara tujuan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh manakah perubahan hasil pendidikan yang telah terjadi. Nah, hasil itu akan diperlukan dalam rangka penyempurnaan program bimbingan pendidikan dan pemberian informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan. Nah, objek evaluasi di titik ini diberatkan oleh pada hasil belajar dan kognitif, fisikomotorik, dan maupun nilai dan sikap. Nah, jenis data yang dikumpulkan adalah data objektif, khususnya skor dalam hasil tes. Yang ketiga itu ada illumination. Nah, evaluasi ini pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan, dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Evaluasi ini lebih didasarkan pada judgment,
atau pertimbangan yang hasilnya diperlukan untuk penyempurnaan program. Objek evaluasi ini mencakup latar belakang dan kesulitan yang dialami, dan perkembangan program, proses pelaksanaan, dan hasil belajar. Yang keempat itu ada educational system evaluation. Nah, evaluasi ini pada dasarnya ada perbandingan antara performance setiap dimensi, program, dan kriteria yang akan berakhir dengan satu deskripsi dan judgment. Hasil evaluasi ini diperlukan untuk penyempurnaan program dan penyimpulan hasil program secara keseluruhan. Objek evaluasi ini mencakup bahan rencana, peralatan, proses, dan hasil yang akan dicapai dalam arti yang lebih luasnya.